Shalom, selamat hari Sabat, selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali di malam Vesper kita, di dalam ibadah kita. Tentunya kita sudah diberkati oleh Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan yang telah melalui lagi 6 hari yang lalu di dalam minggu bekerja kita. Baik, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah namamu oleh karena berkat yang kau sudah berikan kepada kami. 6 hari sudah kami lalui, ya Tuhan, hingga tiba pada hari ke-7 Sabat Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami siap mendengarkan, ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kuasailah lidah hamba dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Sembunyikanlah hamba di belakang-Mu Tuhan, biarlah Yesus Kristus yang ada di depan yang ditinggikan dan dimuliakan. Buatlah kami memahami dan mengerti akan segala jalan-jalan-Mu yang indah melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, di waktu yang indah ini, jam yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita mendengar baik melalui berita-berita di media sosial, di televisi, dimanapun. Mendekati kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dunia ini tentunya bukan akan semakin baik, tetapi akan semakin parah. Akan membuat kita, apakah kita meninggalkan Tuhan, ataukah kita lebih merapatkan diri, lebih dekat kepada Tuhan. Malam Sabat yang indah ini, saya ingin saudara boleh membuka firman Tuhan, sehingga saudara akan lebih kuat, lebih setia di dalam menjalani hidup ini kepada Tuhan. Ini sudah menjadi ayat yang biasa, dan mungkin sudah banyak pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah yang juga sudah menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih. Matius pasalnya yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini juga tertulis di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 12 sampai 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan perikop pencobaan di padang gurun. Saya akan membacakan, saudara boleh mengikuti di tempat di mana saudara berada, di rumah masing-masing saudara. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia yang memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan ayat yang terakhir, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di malam Sabat yang indah ini. Kita bisa mengambil dari ayat ke ayat. Dan saya beri judul firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, melawan pencobaan. Melawan pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Jadi ketika Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, dia dibawa ke padang gurun oleh Roh. Ya. Jadi ada dua di dunia ini, yang pasti adalah iblis dan juga Tuhan, Roh Kudus dan juga roh setan. Ya. Saling berperang di dalam diri kita. Mana yang akan membawa kemenangan dalam hidup kita? Apakah setan yang menang ataukah Yesus Kristus yang menang melalui Roh-Nya yang kudus? Ada 3 rahasia kemenangan atas pencobaan yang saya catat terkhusus di dalam pelajaran kita firman Tuhan di malam yang indah ini. Yang pertama adalah kebergantungan kita kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Kita menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kita tahu bahwa pencobaan yang pertama ini Yesus mengutip di tulisan hamba Tuhan Musa, Ulangan 8 ayat yang ketiga. Saudara nanti boleh baca di rumah, Ulangan 8 ayat yang ketiga. Yang kedua, tidak mencobai Allah. Itu ada di dalam ayatnya yang kelima dan ketujuh tadi. Jadi demonstrasi mukjizat yang spektakuler, yang luar biasa, pencobaan yang menggiurkan ini sekarang dibarengi dengan segala kelicikan dan kepintaran iblis. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ia mengutip firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara juga nanti boleh baca itu, Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12. Lagi-lagi ya, jawaban Yesus Kristus mengagetkan tentunya bagi iblis dan tentunya saudara dan juga saya. Ya. Dengan mengutip tulisan Musa, kembali lagi Ulangan 16 ayat yang ke-6. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mencobai Tuhan berarti meragukan pertolongan Tuhan dengan cara memaksa dan memanipulasi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Yesus dicobai iblis untuk mencobai Allah. Kita tahu di pencobaan kedua ini, jadi seandainya Yesus benar-benar terjun dari hubungan bait Allah untuk membuktikan janji ilahi tadi ya, Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12, maka ia telah meragukan janji itu terhadap pencobaan ini. Yesus menolak tegas. Janji Allah itu bukan untuk diuji, melainkan untuk dipercayai. Janji Allah bukan untuk mengontrol Allah. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu Yesus berulang-ulang ketika dicobai oleh setan, oleh iblis. Ada tertulis, dia selalu mengandalkan firman Tuhan ketika menghadapi godaan atau pencobaan yang ada. Sudahkah kita mempercayai janji Allah sepenuhnya?
Boleh saudara jawab di masing-masing saudara, ya, saudara dan saya. Ataukah kita hanya mau percaya sesudah Allah merealisasikan janji itu atau mukjizat itu terjadi, baru kita percaya. Dan yang ketiga, memberi penyembahan yang tunggal kepada Allah. Jadi satu-satunya yang kita sembah hanyalah Tuhan. Cobaan yang ketiga ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu seluruh dunia yang ditawarkan adalah kekuasaan dan keindahan dunia. Biarlah kiranya hati dan pikiran kita tidak syarat akan keduniawian, ya. Tapi kita mau apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Kita mau ikuti sebagai janji yang kita percayai dengan begitu indahnya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai penutup renungan yang saya sampaikan di malam yang indah ini, jadi saya juga membuka di dalam kitab Lukas, sama ceritanya, ya. Lukas pasal yang keempat ayat 13. Jadi pada saat Yesus menang atas pencobaan, bagaimana malaikat Tuhan datang untuk melayani Yesus. Tadi di ayat yang ke-11. Namun saya melihat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 13. Jadi iblis pergi dan menunggu saat yang baik. Nah, kitab Lukas katakan demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya. Kalau di dalam Injil Matius ini tadi tidak dicatat, ya, tapi di Injil Lukas ini dicatat. Sekalipun di sini sudah dikalahkan dan ia tidak berhasil, ya, menjatuhkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, ke dalam dosa. Tetapi ia bukannya lalu pergi selama-lamanya. Ia memang pergi, ya. Iblis memang pergi, tetapi ia menunggu saat yang baik untuk menyerang atau kembali mencobai lagi. Ada dua hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Yang pertama, setan mempunyai ketekunan yang luar biasa dalam mencoba Yesus maupun saudara dan saya. Apakah saudara tekun dalam belajar firman Tuhan? Dalam berdoa, berjuang melawan pencobaan dan dosa. Jadi saudara juga boleh buka nanti di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Ini berjuang melawan pencobaan. Kalau setannya tekun dalam mencobai, sedangkan kita tidak tekun dalam belajar firman Tuhan, berdoa dan berjuang melawan pencobaan atau dosa, maka bagaimana kita bisa menang? Ini pertanyaan untuk saudara dan saya, ya. Dan yang kedua, kalau saudara berhasil mengatasi serangan pencobaan setan, jangan lalu mabuk, ya, lupa daratan oleh kemenangan itu. Setan, ya, menunggu saat yang baik untuk menyerang saudara dan saya lagi. Jadi tetaplah waspada dan berjaga-jaga, ya, bertekun di dalam membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan juga berjuang melawan pencobaan. Firman Tuhan di malam yang indah ini sebagai aplikasi penerapan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mempunyai kebutuhan yang hebat, ya, kebutuhan yang mungkin mendesak, keinginan-keinginan, misalnya saudara dalam keadaan sakit dan ingin segera sembuh atau meminta kesembuhan, atau saudara sangat membutuhkan uang atau pasangan hidup, dan setan menawarkan kepada saudara dan saya untuk bisa mendapatkan hal-hal itu secara salah. Misalnya dengan mendapatkan kesembuhan melalui dukun,
atau paranormal, mendapatkan uang dengan korupsi dengan mudah, ya, mendapatkan pasangan hidup yang tidak seiman, dan lain sebagainya. Maka jangan turuti tawaran setan itu. Sekalipun tawaran setan itu kelihatannya adalah satu-satunya jalan keluar. Ya. Saudara dan saya tetap harus memandang kepada Tuhan. Ya. Memandang dan kebergantungan kepada Tuhan. Kalau saudara menolak tawaran setan itu, Tuhan menganggap bahwa apa yang saudara dan saya inginkan itu merupakan kebutuhan saudara. Maka Tuhan sendiri akan menyediakan kebutuhan saudara dan saya pada saatnya dan caranya sendiri. Jadi ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan yang terbaik. Sebagaimana Yesus menggantungkan hidupnya kepada Allah Bapanya. Selalu dia mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Yesus Kristus mewakili saudara dan saya. Bagaimana cara melawan pencobaan setan. Ketika pencobaan setan itu Tuhan izinkan. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga saudara akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Biarlah renungan yang singkat ini, pelajaran yang indah ini, dapat memberikan satu kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetaplah bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Tetaplah tekun di dalam berdoa, berjuang melawan dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami sudah belajar akan firman Tuhan. Bagaimana cara melawan tipu muslihat setan, pencobaan yang ada. Yesus selalu mengandalkan Alkitab. Yesus selalu mengandalkan firman Tuhan. Yesus selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa. Biarlah demikian kami pun mengandalkan Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan akan menolong kami setiap langkah kami. Meskipun juga seringkali setan menggoda kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang indah ini. Berkati semua umat Tuhan dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.